على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Al-Bukhari terkait dengan turunnya wahyu dengan hadis yang berbicara tentang keikhlasan. Maka di antara wahyu Allah kepada para nabi semuanya adalah wajibnya ikhlas, dan itu diterangkan oleh para nabi kepada umat mereka masing-masing. Maka sunnah nabi itu bagian dari wahyu. Ini secara globalnya. Qala Allah Ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Di antara dalil bahwasanya sunnah itu bagian dari wahyu adalah firman Allah Ta'ala di sini. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah yang tercurah kepada kalian. Dan ingat juga apa yang Allah turunkan kepada kalian yang berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Minal kitab, minnya adalah tabyin. Menjelaskan apa? Ma al-mausulah yang sebelumnya. Ma angzala. Ma-nya mausulah. Maka minnya adalah tabyin, yaitu yang berupa. Sesuatu yang Allah turunkan kepada kalian yang berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Ya'idzukum bih. Dengan peringatan tadi, Allah memberikan petuah. Allah memberikan nasihat kepada kalian. Baik, ini pertanyaan kita coba untuk siapa ya? Anak-anak dulu, baru ke yang atas. Hikmah di sini artinya apa? Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Berarti hikmah itu apa? Untuk anak-anak. Hikmah itu apa? Siapa anak-anak yang mencoba? Baru nanti abang-abang yang membantu kalau anak-anak belum tahu. Siapa? Ada anak-anak yang mencoba? Atau ya? Iya, al-hikmah artinya as-sunnah sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Beliau menukilkan dari para guru beliau. Baik. Karena digabungkan dengan Alkitab. Berarti sekalian lah ya untuk anak-anak. Alkitab berarti apa? Kalau al-hikmah adalah sunnah, Alkitab berarti apa? Bukan, siapa yang tunjuk jari? Kitab berarti apa? Taurat atau Injil atau Zabur atau Weda atau Tripitaka atau entah apa itu. Iya, Al-Quran, betul. Ini disepakati oleh para ahli tafsir. Alkitab wal hikmah maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah untuk umat ini. Berarti memang sunnah ini termasuk yang Allah turunkan. Dalil kedua, wa qala jalla dzikruh wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu sesuatu yang dahulunya engkau tidak mengetahuinya. Ini kalamullah kepada Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan benar-benar atau adalah kurnia Allah kepadamu itu sesuatu yang sangat agung, besar. Baik, ini dalil kedua. As-sunnah termasuk yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, turun dari langit. Baik, kemudian di akhir pembahasan ini kita katakan la'allahu huwa wajhu munasabati idqali hadal hadisi fi hadal bab. Boleh jadi inilah sisi kesesuaian dari dimasukkannya hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, ke dalam bab ini, ba'da dzikril ayah, setelah menyebutkan ayat tersebut, ayat-ayat tentang diturunkannya wahyu kepada para nabi. Wa qad yakunu dzikruhu, dan boleh jadi pula disebutkannya hadis ini, karena tetap ada iskal, bukankah bab ini bab tentang awal turunnya wahyu? Tapi kenapa tahu-tahu berbicara pertama kali hadisnya itu bukan hadis tentang wahyu, namun hadis tentang keikhlasan? Baik, maka kita datangkan kemungkinan kedua. Boleh jadi
disebutkannya hadis innamal a'malu binniyat litadhkiri musannifihi nafsah, untuk mengingatkan penulisnya sendiri, yaitu Imam Bukhari, mengingatkan diri sendiri alal ikhlasi fil kitabah, untuk ikhlas di dalam menulis, wa tadhkiri qurra'i kitabih, juga untuk mengingatkan para pembaca kitabnya, termasuk kita berarti ya, kita diingatkan oleh Imam Bukhari alal ikhlasi fil qiraah, di dalam untuk ikhlas di dalam membaca, juga apa? Fit ta'lim, ikhlas di dalam mengajar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua dari Sahih Bukhari. Al-haditsus tsani qala al-mu'allif rahimahullah. As-tsani haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah ummil mu'minin. Dan sanad ini akan terulang banyak di dalam Sahih Bukhari. Akan terulang di dalam pembacaan kita insyaallah. Radhiyallahu anha. Ini hadis Aisyah. Annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada Anda? Karena ini perkara gaib. Nah, sahabat pengen tahu bagaimana polanya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bercerita, ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaros. Terkadang dia mendatangiku bagaikan deringan lonceng. Solsolah ini adalah besi yang berjumpa besi yang lain, besi yang jatuh ke besi yang lain, yaitu bagaikan apa? Tinin, yaitu deringan. Nanti insya Allah akan dibahas di syarahnya. Ini terjemahan mudahnya aja, deringan lonceng. Wahuwa asadduhu alai. Dan cara seperti ini paling keras terhadap saya, paling menyusahkan. Fayuh samu anni, kemudian dia dihentikan dari saya. Waqad wa'aitu anhu maqal, dalam keadaan saya sudah hafal dan sudah memahami darinya apa yang dia katakan. Dia itu siapa? Boleh jadi maksudnya adalah Jibril yang mendatangkan dengan pola tadi, atau maksudnya adalah Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu itu. Wa ahyanan yatamassalu lil malak, dan terkadang malaikat mewujudkan dirinya kepada saya rajulan, dalam bentuk seorang lelaki. Fayukallimuni, kemudian dia mengajak saya berbicara. Fa'ai ma yaqul, kemudian saya hafal, maka saya hafal dan saya faham terhadap apa yang dia katakan. Ini dua cara yang disebutkan di sini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada muridnya, yaitu siapa? Urwah ibnu Zubair. Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyi, dan demi Allah, sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihil wahyi, wahyu turun kepada beliau fil yaumis syadidil barad, pada hari yang sangat sejuk, sangat dingin. Tak tahu ini mungkin terlewatkan ya. Mestinya al-bardu sebagai apa? Sebagai fa'il dari syadid. Asyadidil bardu. Al-barad sebagai fa'il dari syadid. Tak tahu apakah ini yang memberikan harokat tepat, tapi yang ma'ruf sebagai fa'ilnya, fa'il dari syadid. Karena apa? Sifat musyabbahah ya'malu amalal fi'il memerlukan fa'il di sini. Fayafsimu anhu, kemudian wahyu tadi berhenti dari beliau. Wa inna jabinahu layatafassadu haraqan, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan sungguh kening beliau
benar-benar mengucurkan peluh, mengucurkan keringat. Padahal itu di musim yang sangat dingin. Tahu-tahu wahyunya itu sangat berat sehingga Nabi berpeluh. Sekarang kita membahas sanadnya. Rijalu sanadi Abdullah ibnu Yusuf wahwa Abu Muhammad Abdullah ibnu Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Siqah. Ini asalnya memang dari Mesir beliau. Namun apa? Min ausaqi syamiyin. Termasuk penduduk Syam yang paling kuat. Karena memang beliau pindah. Pergi ke negeri ini, pergi ke negeri itu. Belajar ke banyak ulama. Ternyata di negeri lain, beliau menjadi orang terkuat di zaman itu. Wa huwa min asbatin nasi fi muwatta'i Malik. Dan beliau termasuk orang terkuat yang meriwayatkan Muwatta' Malik. Selain siapa? Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Selain juga Yahya bin Yasa Al-Laisi An-Naisaburi. Selesai dari Tahdhibut Tahdhib. Dan juga Abdullah bin Yusuf ini pernah tinggal di Madinah. Gurunya wa Malik huwa imamu ahli sunnah fi zamanih. Imam ahlu sunnah di zamannya. Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbuhi. Yaitu apa? Dari Yaman, dari Lahaj, daerah Lahaj, Yaman Selatan. Al-Himyari, dari kabilah Himyar. Al-Madani, pindah ke Madinah beliau memang. Al-Faqih, ahadu a'lamil Islam, salah satu dari tokoh Islam. Iya, terkenal sebagai apa? Imam madhab. Imam Daril Hijrah, imam negeri hijrah. Soal untuk anak-anak yang belum menjawab, negeri hijrah itu mana? Darul hijrah itu mana? Ya, ayo Madinah. Tayyib. Wasu'ila Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari an asahil asanid. Nah, ini diantara keutamaan Imam Malik. Imam Bukhari ditanya tentang sanad yang paling sahih itu seperti apa? Faqal Malikun an Nafi' an ibni Umar. Malik dari Nafi' dari Ibni Umar. Ini kalau rantainya ke Ibnu Umar. Tayyib. Adapun kalau rantainya ke yang lain, misalkan siapa ya? Abu Hurairah. Rantai yang terkuat siapa itu? Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Tayyib. Jadi masing-masing sahabat memiliki murid-murid yang terbaik. Wa qala Ibnu Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, kullu man rawa anhu Malik fahuwa siqah. Setiap orang yang mana Imam Malik itu meriwayatkan darinya, maka dia itu siqah. Illa Abdul Karim, kecuali Abdul Karim bin Abil Mukharik. Imam Malik ditanya, kenapa Anda meriwayatkan dari dia? Bukankah dia itu lemah? Ya, ini aneh. Imam Malik pernah ditanya, bagaimana si fulan? Maka Imam Malik menjawab, balik bertanya, apakah engkau melihat dia dalam Muwatta' saya? Tidak. Imam Malik mengatakan kalau dia siqah, dia ada di dalam Muwatta' saya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Abdul Karim bin Abil Mukharik ini ada dalam Muwatta'? Maka Imam Malik mengatakan apa? Gharabni kasratu buka'ihi fil masjid. Iya, saya terpedaya waktu itu. Karena banyaknya tangisan dia di masjid. Imam menyangka, oh ini orang hebat. Tahu-tahu ternyata untuk hafalannya sangat lemah. Abdul Karim bin Abil Mukharik sangat lemah. Dan beliau bukan Abdul Karim Al-Jazari yang di dalam Sahih Bukhari Muslim itu. Wa qala Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hambal, qultu li abi, saya bertanya kepada ayah saya, kepada Imam Ahmad, man asbatu ashabi Zuhri, siapa murid Zuhri yang terkuat? Qal Malik asbatun fi kulli syai'. Malik itu terkuat di dalam segala periwayatannya. Terserah meriwayatkan dari Nafi' atau meriwayatkan dari Zuhri kah, ataukah meriwayatkan dari yang lain-lain. Malik terkuat. Ini mimbabi taglib tentunya, secara globalnya demikian. Wa qala Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Ini mestinya tanpa ya, ya. Ukhti'u, yaitu tanpa ya, namun apa? Hamzahnya di atas pola apa itu? Alif layyinah. Ini yaknya mestinya dihapus. Ini manhajnya Imam Malik bagus. Saya ini hanyalah manusia biasa. Saya mungkin keliru, mungkin juga benar. Masih manusia. Tapi bagaimana cara yang betul? Fangduru fi ra'yi. Maka perhatikan
pendapat saya. Fama wafaqa sunnah fakhudhu bih. Maka pendapat yang sesuai dengan sunnah ambillah dia. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka beliau manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Kesalahan tidak boleh diambil. Tapi bukan kemudian orangnya dibuang. Selama beliau masih setia dengan sunnah, kesalahannya itu dimaafkan, diampuni, tanpa kita membuang orangnya. Selesai dari tahdhibut tahdhib. Guru yang di atasnya lagi, Hisham ibnu Urwah. Huwa Abul Mundir atau Abu Abdillah. Terkadang memang kunyah lebih dari satu. Hisham ibnu Urwah ibni Zubair ibnil Awam al-Asadi. Siqatun kasirul hadis, imamun fil hadis. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan beliau ini adalah Syekhul Islam. Hisham bin Urwah. Yang di atasnya lagi ayahnya, wa abuhu huwa Abu Abdillah. Urwah ibnu Zubair ibnil Awam al-Asadi al-Madani. Siqatun sabtun ma'mun. Siqah, sangat terpercaya. Sabtun yaitu sangat kokoh. Ma'mun, terpercaya. Kasirul hadis, ya hadisnya banyak. Bahkan Urwah ibnu Zubair, ini kata sebagian ulama termasuk dari fuqaha Madinah Sab'ah yang terkenal itu. Yang dalam satu zaman, di kalangan tabi'in ada 7 fuqaha Madinah. Ya, termasuk beliau. Kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan, bukan beliau, tapi satu lagi. Memang khilaf. Yang nomor 7 siapa? Tak masalah. An Aisyata wa Aisyatu ummil mu'minin. Ini mestinya diperbaiki harokatnya ya. Wa Aisyatu ummul mu'minin. Cuma anak kadang copy paste-nya lupa. Harokatnya belum diperbaiki. Radhiyallahu anha. Hiya ummul mu'minin, Ummu Abdillah, Aisyatu bintu Abi Bakar, As-Siddiqil Akbar, radhiyallahu anhuma. Zaujatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Wanita umat ini yang paling faqih secara mutlak. Hajara bi Aisyata abawaha. Ayah dan ibunya, yaitu Abu Bakar dan Ummu Ruman, hijrah membawa Aisyah. Wa tazawwajaha Nabiullah qabla muhajirihi ba'da wafati Siddiqah Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah sebelum beliau hijrah. Jadi pernikahannya di Makkah, namun belum sampai satu rumah. Setelah wafatnya As-Siddiqah Khadijah bintu Khuwailid. Wa dzalika qabla al-hijrati bi bid'ata asyara syahra. Beberapa belas bulan sebelum hijrah. Dakhala biha fi Syawal sanatas natain. Beliau masuk menggauli Aisyah yaitu di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua. Ini jelas masa-masa perang Badar atau setelah perang Badar. Munsarifahu alaihi salatu wassalam min ghazwati Badar, tatkala Rasulullah pulang dari perang Badar. Wahiyya binatu tis', yaitu usianya 9 tahun. Dan ini yang terkenal di kalangan jumhur dan dirajihkan juga oleh Imam Al-Bukhari, walaupun ada yang meragukan, tetapi berdasarkan sanadnya memang sahih. Hanya saja dijelaskan oleh Syekhuna Yahya, wanita zaman dulu tidak seperti sekarang. Zaman dulu makanannya masih bagus, pendidikannya bagus, cuaca dan iklimnya bagus, sehingga pertumbuhannya juga sangat bagus. Generasi kita, generasi Pepsi ya, semuanya tulang tak kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir. Yang sempurna dari kalangan lelaki itu banyak. Ya banyak. Para nabi berapa? Nabi dan Rasul. Walam yakmul minan nisa. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan para wanita. Illa Maryamu bintu Imran. Kecuali Maryam bintu Imran. Soal untuk anak-anak yang belum menjawab. Maryam bintu Imran itu siapa? Jangan bilang
Anaknya Imran, betul. Tapi kita ingin yang lain, informasi yang lain. Yang belum jawab, Maryam ini siapa? Anak-anak yang belum jawab siapa? Ya? Betul. Maknya Nabi Isa, betul. Uminya Nabi Isa, tamam. Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah bintu Muzakhim, istri dari Fir'aun. Ibu asuhnya Nabi Musa. Wa fadlu Aisyah ta'ala nisa ka fadli saridi ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah di atas para wanita itu bagaikan keutamaan sarid. Sarid ini makanan terkenal di Arab di zaman Nabi. Ya sampai sekarang ya. Yaitu gabungan antara roti dengan daging. Dan ini adalah perpaduan yang sangat bagus. Roti ini sebagai apa? Wakil terbaik untuk makanan asasi. Daging itu makanan terbaik sebagai apa? Wakil terbaik untuk makanan kelezatan. Sebagai apa? Lambang kelezatan, lambang kemewahan, yaitu daging. Nah, gabungan itu, maka ini adalah yang terbaik. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ala sa'iri ta'am, di atas makanan-makanan yang lain. Berarti Tom Yam kalah lah ya. Iyalah. Muttafaqun alaih. Tuwfiyat sanata sab'in wa khamsina minal hijrah. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Selesai dari syiar. Wa sahabiyul madkur fi matnil hadis. Baik, sekarang kita mendapati sanad tadi dan jelas ini sanadnya sahih. Sahih sangat jelas sekali. Cuma sebenarnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah ataukah Hisham ibnul As? Siapa namanya? Al Harits ibnu Hisham. Ini khilaf. Nah, kita akan membahas itu. Namanya syarah ya, jadi itu dibahas juga. Sahabat yang disebutkan di dalam matan hadis ini wahwal Harits ibnu Hisham radhiyallahu anhu. Kita bahas dulu beliau ini siapa? Wahwa Abu Abdurrahman Al Harits ibnu Hisham Al Makhzumi, akhu Abi Jahal, saudara Abu Jahal. Tapi ternyata beliau masuk Islam. Abu Jahal tetap di atas kejahilannya, jahil yang kufur, jahil yang murakkab. Syaqiquh, yaitu saudara kandung Abu Jahal. Aslama yaumal fath. Beliau ini Al Harits ibnu Hisham masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Pertanyaan untuk yang belum menjawab, anak-anak, Fathu Makkah tahun berapa? Yang belum jawab siapa? Yang belum jawab? Insya Allah terulang kan yang belum menjawab, anak-anak. Iya? Iya, betul, 8. Tamam. 8 Masehi kah? 8 Hijriah? Iya, 8 Masehi. Salah. 8 Hijriah. Tamam. Ini yang tanya malah pening sendiri. Tayyib. Wa hasuna islamuh. Islamnya bagus. Wa kana min fudhala'is sahabah, termasuk sahabat yang utama. Wantaqala ila Syam. Beliau berpindah ke Syam fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pada masa pemerintahan Umar, karena Syam waktu itu adalah sebagai apa? Sempadan, sebagai tempat jihad melawan orang-orang Romawi. Beliau ingin berjihad. Falam yazal mujahidan bisyam. Kemudian terus-menerus beliau itu berjihad di Syam hatta khatamallahu lahu bi khair, sehingga Allah menutup untuk beliau dengan kebaikan. Baik. Kemudian Ana sebutkan setelahnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari jalur-jalur yang lain, semuanya kembalinya kepada Hisham ibnu Urwah. Hisham bin Urwah dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Wal hadisu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini tetap kita katakan hadisnya Aisyah, bukan hadisnya Al Harits bin Hisham. Wa qad ja'alahu al-Hafidz Al-Humaydi rahimahullah fi musnadih. Al-Humaydi, guru dari Imam Bukhari, telah kita lewati kan di hadis yang pertama itu Humaydi. Beliau menjadikan hadis ini dalam musnad beliau dengan nomor disebutkan di sini as-sadis wal khamsun ba'dal mi'atain min musnadi Aisyah, dari musnad Aisyah. Wa kadzal Hafidz Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal fi musnadih, dengan nomor-nomor yang banyak itu. Wal Hafidz
Ishaq ibnu Rahawai yang selevel dengan Imam Ahmad juga fi musnadih. Wa kadzalika al-Hafidz, ya ini wawunya mestinya dihapus ya. Wa kadzalika al-Hafidz Abd ibnu Humaid juga selevel dengan Imam Ahmad masanya. Fi musnadih wal Hafidz Abu Bakar ibnu Abi Dawud As-Sijistani. Ini selevel siapa berarti ya? Karena apa? Ini murid dari ayahnya, murid dari Abu Dawud. Fi musnadi Aisyah. Baik. Ini yang betul. Ini adalah hadisnya Aisyah. Wa jumhurul hufat min ashabi Hisham bin Urwah. Majority para penghafal dari murid-murid Hisham bin Urwah rawahu an. Mereka meriwayatkan dari Hisham wa ja'aluhu min musnadi Aisyah. Inilah yang terkuat. Bahwasanya memang ini sesuai yang dipilih Imam Bukhari. Ini musnad Aisyah. Walakin ja'a fi musnadil Imami Ahmad. Nanti insya Allah kita tak perlu membahas semua masalah khilaf seperti ini. Masalah ini hadisnya siapa, tak masalah. Kita cuma membahas sedikit, kemudian kita akan pindah insya Allah. Agar tidak, apa itu istilahnya, sebagian akan bosan membahas sekedar seperti ini. Untuk yang tidak terbiasa pembahasan sanad akan bosan. Nah, kita ambil sedikit, kemudian kita akan melanjutkan. Baik, datang di dalam musnad Imam Ahmad nomor yang lain. Ujung-ujungnya kemana? Aisyah, yaitu an Aisyah anil Haris ibni Hisham. Jadi sebagian rawi menjadikan ini Aisyah bukan dengar dari Nabi, tetapi dengar dari Haris dari Nabi. Baik. Faja'alahu min tariqi Aisyah anil Haris ibni Hisham. Dan juga datang dari jalur-jalur yang lain. Memang ada khilaf. Tetapi tentunya tidak kuat tatkala berhadapan dengan para sikot dari murid-murid Hisham ibnu Urwah. Langsung kita masuk ke rawi yang berikutnya. Yaitu apa yang ana beri huruf tebal itu. Wa Saleh wa Amir ibnu Saleh hada huwa Abdul Haris Amir ibnu Saleh ibni Abdullah ibni Urwah ibni Az-Zubair ibni Awam Az-Zubairil Madani. Wa ingkana wasaqahul Imamu Ahmad. Sekalipun beliau ini disikohkan oleh Imam Ahmad, walakin dha'afahu Yahya bin Ma'in. Tetapi beliau ini Amir bin Saleh telah dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in. Wal kalam alaihi syadid. Dan kritikannya keras, bukan kritikan sederhana. La siyama fi riwayatihi an Hisham bin Urwah. Terutama lagi tatkala dia meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Jadi dia sendirian saja tidak kuat, apalagi melawan para penghafal yang hebat-hebat. Jelas riwayatnya akan sangat kalah seperti ini dalam pembahasan mustalah. Likasrati mukhalafatihi li siqati ashabi Hisham bin Urwah. Karena banyaknya penyelisihan dia terhadap para rawi siqat dari murid Hisham bin Urwah. Baik. Bahkan apa? Disebutkan setelahnya qala Ibnu Abi Khaisamah an Ibni Ma'in fi sya'ni Amir bin Saleh kana kadzaban. Dia pendusta. Ya, jelas kalau seperti ini kalah. Orang-orang yang mensikohkan dia akan kalah karena kritikannya terlalu apa? Terlalu jelas. Bukan sekedar hafalannya kurang, tapi dia ini pendusta. Baik, tafadhol. Demikian pula kritikan-kritikan berikutnya disebutkan di situ. Baik, bahkan apa? Sebagian seperti seperti siapa? Ibnul Madini mengingkari hadisnya, berarti memang mungkar. Dan ma'ruf dalam pembahasan mustalah yaitu apa? Mukhalafatu ad-dhaif liman huwa awsat minhu, penyelisihan rawi dhaif terhadap rawi yang lebih kuat, ini dikatakan mungkar. Baik, dan kritikan banyak, Anda sebutkan panjang lebar karena memang apa? Pembahasannya terperinci di sebagian syarah, maka kita juga membahas secara terperinci. Kesimpulannya, kita masuk ke muka surat berikutnya. Kalau di sini, muka surat 119, wa min hadzal bayan, dan dari penjelasan ini, alimna anna Amir bin Saleh Az-Zubairi dhaif. Tahulah kita bahwasanya Amir bin Saleh Az-Zubairi lemah. Wa qad khalafa siqati ashabi Urwah, dan dia telah menyelisihi para siqat dari murid Urwah fi hadzal hadis wa ghairi, dalam hadis ini dan yang lainnya. Fariwayatuhu hadhihi mungkaroh, maka riwayat dia ini mungkaroh.
Kalau mungkar berarti apa? Tak mungkin dikuatkan kalau sudah dihukumi mungkar. Bal qala fihi al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah wahin. Imam Zahabi mengatakan wahin, yaitu teramat sangat lemah dalam Mizanul I'tidal. Baik. Kita tambah sedikit lagi. Qala al-Hafidz Ibnu Adi di dalam kalam terhadap rawi ini termasuk mu'tadilin. Rawi termasuk apa? Imam yang pertengahan, tidak bermudah-mudah dan juga tidak apa namanya itu mutasyadid. Fi tarjumati Amir bin Shalih Az-Zubairi wa ammatu hadisihi masruqat minas siqat. Hampir semua hadis dia itu hasil curian dari rawi-rawi yang siqah. Kalau seperti ini tak mungkin untuk menghadapi rawi yang siqah walaupun satu orang. Setelah dihukumi ini curian, hasil pencurian. Wa ifradatuhu mimma yanfaridu bih. Tayyib, ini min atau ini nanti marfu ya? Ataukah dia mansub ke yang tadi? Berarti apa? Wa ifradati, wa ifra hadisu masruqatun, wa ifradatun. Ayo, menyendiri. Mimma yanfaridu bih, dari hadis-hadis yang memang dia bersendirian dengan itu. Wa ammatu ma ra'aitu, hampir semua yang saya lihat, yarwi an Hisham bin Urwah, dia meriwayatkan dari Hisham bin Urwah sebagaimana dalam kitab Al-Kamil. Takfi fi dzalika isyaratun ila nakarati riwayatihi an Hisham bin Urwah wallahu a'lam. Cukup di dalam penjelasan tadi sebagai isyarat tentang mungkarnya riwayat-riwayat Amir bin Shalih tadi, walaupun ada di dalam Musnad Imam Ahmad dan lain-lain, bahwasanya ini mungkar tatkala dia meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Berarti kesimpulannya apa? Ini hadisnya hadis Aisyah seperti yang ditetapkan oleh Imam Bukhari, bukan hadisnya Al-Haris ibnu Hisham. Qala Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah ba'da riwayati hadisil bab, setelah meriwayatkan hadis bab ini, Al-Hakim berkata, la a'lamu ahadan qala fi hadzal hadis an Aisyah anil Haris. Saya tidak mengetahui seorang pun mengatakan tentang hadis ini dari Aisyah dari Haris. Jadi yang betul apa? Aisyah mendengar Nabi berbicara dengan Haris, bukan Aisyah itu diberitahu oleh Al-Haris bin Hisham. Ghairu Amir bin Shalih, yaitu hanya dia, selain dia tak ada. Wa qad rawahu ashabu Hisham an abihi an Aisyah an Al-Haris ibn Hisham sa'al al-hadis. Sementara para pengikut Hisham telah meriwayatkan dari ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Al-Haris bin Hisham bertanya. Jadi Aisyah menghadiri peristiwa itu, bukan hanya diberi cerita oleh Al-Haris ibnu siapa tadi itu? Al-Haris ibnu Hisham. Intaha. Baik, falidzalika wa in kana al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah akhrajahu min hadisi Aisyah. Maka dari itu sekalipun Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya dari hadis Aisyah anil Haris bin Hisham, ada an di situ, anil Haris bin Hisham, walakinnahu ja'ala jami'a hadhihi riwayat, akan tetapi Imam Ahmad menjadikan semua riwayat ini, riwayat yang terkait dengan soal jawab antara Al-Haris bin Hisham dengan Rasulullah, min musnadi Aisyah. Ini di dalam musnadnya Aisyah radhiyallahu anha, la min musnadil Haris bin Hisham radhiyallahu an. Bukan dari musnadnya Haris bin Hisham. Kita tahu musnad Imam Ahmad ini disusun bukan berdasarkan fikih, namun berdasarkan sahabat. Hadis ini sahabatnya siapa? Hadis ini sahabatnya siapa? Ternyata hadis tentang wahyu itu sahabatnya ditetapkan oleh Imam Ahmad adalah siapa? Aisyah, bukan Al-Haris. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.